Kalian sadar nggak sih, konten video di sosmed, film animasi yang bikin kagum, atau tayangan bola favorit kalian yang sebenarnya cuma kumpulan ribuan gambar yang diputar sangat cepat? Nah, supaya gambar itu kelihatan mulus, jernih, dan enak ditonton, ada 4 komponen dasar yang menjadi kunci utama. Ada frame, frame rate, resolusi, dan aspek rasio. Emangnya apa sih yang dimaksud itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari frame. Frame itu ibarat satu potongan gambar diam yang jadi bagian dari sebuah video. Semakin banyak frame, semakin detail cerita yang bisa ditangkap. Bayangin seperti kayak flickbook atau animasi Mickey Mouse zaman dulu yang dibuat dari ribuan gambar yang digerakkan satu persatu. Nah, prinsip itulah yang jadi dasar video modern. Bisa dibilang frame itu adalah batu bata yang menyusun sebuah video. Kalau frame itu gambar diam, sekarang bayangin gimana kalau gambar-gambar itu diputar sangat cepat. Nah, disitulah kita kenal dengan namanya frame rate. Nah, frame rate atau FPS, frame per second, adalah jumlah frame yang diputar setiap detik. Artinya, kalau sebuah video punya 24 FPS, berarti ada 24 gambar yang tampil setiap detiknya. Umumnya ada tiga standar FPF yang sering dipakai. Ada 24 FPF, biasanya dipakai di film bioskop, gerakannya tuh natural dan terasa sinematis. Terus ada 30 FPS, umumnya di TV modern atau konten sosmed. Pergerakannya tuh lebih halus tapi masih ringan lah. Ada juga 60 FPS, sering dipakai untuk video game atau olahraga. Hasilnya super smooth banget deh. Jadi beda FPS tuh bukan cuma angka, tapi juga mempengaruhi pengalaman penonton. Tapi nggak cukup mulus aja nih teman-teman. Kualitas gambar juga harus jelas. Nah, itu ditentukan oleh namanya resolusi. Resolusi adalah jumlah piksel yang membentuk sebuah gambar. Semakin tinggi resolusi, semakin tajam dan detail hasil videonya. Contohnya 720 piksel, 180 piksel, 4K sampai 8K yang super detail. Jadi resolusi ini tuh ibarat ukuran kejernihan mata kita waktu lihat gambar. Kalau resolusinya rendah, hasil video jadi buram. Tapi kalau terlalu tinggi tanpa perangkat yang mendukung, malah bikin file video tuh menjadi berat teman-teman. Jadi pilihlah resolusi sesuai kebutuhan kalian. Untuk YouTube 180 piksel sudah cukup sih teman-teman. Tapi kalau ditonton di layar lebar, jelas lah 4K lebih mantap. Tapi kadang video yang jernih bisa jadi aneh kalau ukurannya nggak pas sama layar. Nah, itu karena ada yang namanya aspek rasio. Aspek rasio atau perbandingan antara lebar dan tinggi video umumnya ada 3 yang sering dipakai. Ada 4:3, 16:9, dan 9:16. Supaya gampang, aku contohin seperti ini. Seperti ini, dan ini. Nah, udah kelihatan kan bedanya? Kalau 4:3 biasanya dipakai di TV zaman dulu, jadi bentuknya agak kotak kayak persegi gitu. Terus kalau 16:9 kayak di YouTube atau TV-TV sekarang. Lalu 9:16 cocok banget buat konten sosial media seperti TikTok dan Reels. Terus kalau bioskop gimana? Biasanya bioskop itu pakai 21:9. Tapi sekarang ada juga format IMAX yang bikin penonton lebih terhanyut dengan layar yang super luas dan memukau. Jadi sekarang udah jelas kan kalau 4 hal ini seperti frame rate, resolusi, dan aspek rasio adalah fondasi utama di dunia film, video, fotografi, sampai editing. Oh my god! Wow! Intinya, sehebat apapun kamu main efek atau pakai software yang rumit itu loh, tanpa pemahaman dasar ini, hasil videonya bisa jadi pecah-pecah, patah-patah, atau ukurannya aneh. Jadi, kuasai dulu fondasinya, baru deh explore efek-efek keren satu itu. Gimana teman-teman? Sudah paham kan perbedaannya? Semoga paham ya. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Komen di bawah. Dadah!